Endus ajakan buzzer Cikeas serang istana. Kebuzukan keluarga duta mangkrak terkuliti sampai ke mantunya yang salah kutip ayat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen di media sosial membongkar jejak digital keberadaan buzzer yang disebutnya buzzer Hambalang Cikeas. Diketahui, istilah Cikeas merupakan sebutan yang melekat kepada keluarga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lewat unggahannya di Twitter, Selasa 27 Juli 2021, netizen Husnul CH_ membagikan 4 foto tangkapan layar terkait aktivitas buzzer Hambalang Cikeas. Adapun dalam narasi cuitannya, netizen itu menyinggung kelakuan buzzer Hambalang yang menurutnya diisi oleh para penjilat juragan Cikeas. @Husnul CH_ mencuitkan, kelakuan buzzer Hambalang, para penjilat juragan Cikeas. Selain itu, netizen tersebut juga mengungkapkan satu orang buzzer Hambalang Cikeas memiliki puluhan akun. Tambahnya, satu orang punya puluhan akun. Buzzer RP teriak buzzer RP. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak 2 foto tangkapan layar berisi pesan dari sejumlah pengikut grup WhatsApp atau WA viral Cyber Squad. Dalam 2 foto itu juga terlihat isi pesan pengikut grup WA itu menyebut tagar Demokrat semakin solid, Sopandi 20 akun. Kami bersama AHY, Demokrat semakin solid. Demikian tertulis dalam foto tangkapan layar isi pesan di grup WA tersebut. Sementara di 2 foto unggahan lainnya terlihat sebuah siaran pesan berantai dari situs demokratsiap.org. Isi pesan tersebut menuliskan, Juragan Cikeas mau bikin trending topik lagi nih, mengingatkan ajakan tweetstorm Demokrat. Pada narasi ajakan tweetstorm Demokrat tersebut tampak seruan kepada para buzzer yang disebut sebagai buzzer Hambalang Cikeas itu untuk mengawal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tulisnya, sesuai rencana, pagi ini kita akan tweet ramai-ramai untuk mengawal ketum dan menjaga marwah Partai Demokrat. Keyword yang akan digunakan, AHY tegas, Demokrat makin solid. Hal ini juga sempat dilakukan oleh akun @digembok, yang mana akun anonim ini seringkali mendapatkan informasi-informasi rahasia yang tidak banyak diketahui orang dan dibagikan lewat media sosial. Seringkali akun ini membongkar kelakuan politisi-politisi tanah air beserta rahasia dan sepak terjangnya. Kali ini, beliau melakukan investigasi terhadap Partai Demokrat. Sepanjang penulis mengikuti akunnya, baru kali ini beliau meminta agar pembahasannya kali ini disebarkan dan menjadi trending topik di Twitter. Yang bisa berarti bahwa informasi ini baginya adalah hal yang penting dan harus diketahui oleh publik. Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Baratayuda dengan kode sandi Romeo. Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan Black Campaign pihak Cikeas ke istana, atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada pemerintah. Latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen. AHY lalu menyusun sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan, agar langkahnya menjadi capres di 2024 berjalan mulus. Setelah ditelusuri, Digembok menemukan sebuah grup yang berisi para buzzer Demokrat yang mendapat pesanan dari Demokrat untuk melakukan Black Campaign, antara lain Anti Somantri sebagai koordinator, Hilmi Al-Fauzi dan Edo Aldino sebagai admin grup buzzer. Anti Somantri ternyata adalah bagian dari tim khusus media sosial yang menjadi anggota operasi Baratayuda, pimpinan AHY dan di bawah komando Osi Darmawan. Osi Darmawan adalah wasekjen DPP Partai Demokrat yang langsung bertanggung jawab kepada AHY. Untuk masuk ke grup mereka, maka harus menggunakan sandi khusus yaitu Romeo. Agenda utama mereka adalah merumuskan konten yang akan disebar di media sosial, termasuk konten kampanye hitam khusus untuk menyerang istana. Wah, ternyata gitu ya. Gitu kok, istri AHY teriak buzzer RP, yang mana menggunakan buzzer kurang ilmu akibat ia tidak paham dikritik oleh netizen yang mempersoalkan bahasa Inggris anaknya. Untuk buzzer RP kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna, karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA. Beda cara penyimpanannya dengan Sinovac, tipe vaksin virusnya dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris, yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Anissa. Terkesan angguh ya kalau menurut saya, terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain, bahkan ada unsur fitnahnya. Dengan Anissa menggunakan sebutan buzzer RP kurang ilmu saja sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini, karena jelas dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Cikeas dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas dengan menuduh kurang ilmu, ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewot tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Ya namanya juga baperan.
Apa mungkin Nyonya Cikas ini lagi ya setiap harinya? Kok bawaannya gak mood dan baperan mulu? Bagaimana menurut Anda? Sering ditipu hoax, kok bisa jadi presiden? 10 tahun pula. Amit-amit. Ditulis oleh Argo dari siwar.com. Saat SBY dulu menjabat sebagai presiden selama 2 periode berturut-turut, Presiden SBY pernah kena tipu berkali-kali gegara hoax. Pertama, pada tahun 2008, yang silam tersiarlah berita di jagat maya bahwa ada sebuah penemuan yang spektakuler. Penemuan tersebut adalah penemuan air yang bisa dijadikan bensin dan dinamakan Blue Energy. Sang penemu Blue Energy ini bernama Djoko Suprapto. Kepincut dengan penemuan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, maka Presiden SBY pun memanggil Djoko Suprapto untuk menghadapnya guna mempresentasikan temuannya itu. Maka datanglah Djoko Suprapto menghadap Presiden SBY. Ia lalu mempresentasikan penemuannya yang bisa merubah air menjadi bensin itu dengan terstruktur, rapih dan sistematis. Setelah mendengar paparan yang mantap dari si Djoko Suprapto itu, maka dikucurkanlah anggaran negara sebesar 10 miliar rupiah untuk segera melakukan penelitian dan pengembangan temuan Blue Energy itu. Tak tanggung-tanggung, SBY juga memerintahkan untuk membangun pabrik Blue Energy tersebut. Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari kediaman SBY di Cikeas. Namun apa yang terjadi? Boro-boro air dirubah menjadi bensin seperti di zaman Yesus yang melakukan mukjizat merubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan. Yang terjadi justru sebaliknya. Sang penipu Djoko Suprapto itu kabur dan menghilang. SBY pun melongo. Hasratnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu mengubah air menjadi bensin pun hilang lenyap di hembus angin malam Cikeas yang mencekam. Apes memang, tapi ya begitulah kura-kura kualitas mantan yang pernah dimiliki Indonesia dulu itu. Kedua, setiap manusia di dunia ini pasti akan menjadikan pengalaman pahit di masa lalu menjadi pelajaran di kemudian hari. Namun entah mengapa, ini tidak berlaku bagi SBY. Lagi-lagi SBY kena tipu dengan hoax yang lebih parah dari hoax sebelumnya. Hoax itu dihembuskan oleh si Raja Kondom Bergerigi, Andi Arief. Andi Arief membisiki SBY bahwa ada satu gunung yang bernama Situs Gunung Padang. Gunung tersebut dikabarkan memiliki kandungan emas yang tersimpan di kuil peninggalan peradaban Tatar Sunda kira-kira sekitar 10.900 tahun yang lalu. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, SBY memerintahkan untuk meledakkan gunung yang tidak tahu menahu ada apakah gerangan kok tiba-tiba dirinya dibom. Hasilnya bisa ditebak, alih-alih menemukan emas jutaan ton di dalam perut situs Gunung Padang yang apes itu, yang ada justru serpihan batu dan pasir gunung yang porak-poranda hancur berantakan berhamburan kesana kemari akibat dihajar ledakan bom yang maha dahsyat. Namun, karena ini menyangkut persoalan emas, SBY masih merasa belum puas. SBY lalu membentuk tim peneliti dan menugaskan mereka untuk menggali perut bumi di bawah gunung yang telah hancur porak-poranda akibat dihajar ledakan bom itu. Hasilnya pun lagi-lagi nihil, tidak satupun kandungan emas yang ditemukan di perut bumi situs Gunung Padang yang gelap gulita. Gunung Padang ternyata hanyalah gunung biasa seperti gunung-gunung lainnya. Namun akibat termakan hoax soal emas, SBY pun menghambur-hamburkan uang negara lantaran kena tipu mentah-mentah dari si Raja Kondom Bergerigi Andi Arief itu. Ketiga, dua hoax di atas tidak membuat SBY jera. Lagi-lagi SBY termakan hoax lainnya, yaitu hoax soal padi Supertoy yang katanya bisa menghasilkan 15 ton per hektar dari hasil panen normal yang hanya 3-4 ton per hektar. Lantaran termakan hoax, akibatnya fatal. SBY memerintahkan para petani harus menanamkan padi Supertoy itu. Namun, apalah cur, setelah padi Supertoy itu dipanen, justru hasilnya di bawah hasil normal yang 3-4 ton per hektar itu. Tak ayal lagi, para petani di Purworejo pun ngamuk berat dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Mereka tidak terima kena tipu mentah-mentah, soalnya rugi bandar. Keempat, ketiga hoax di atas masih belum membuat SBY jera. Lagi-lagi the President of Republik Indonesia itu kena tipu mentah-mentah dengan hoax lainnya. Hoax berikutnya yang termakan mentah-mentah oleh SBY adalah hoax terkait pupuk nutrisi Saputra. Tersiar kabar yang santer bahwa pupuk tersebut yang ditemukan oleh Umar Hasan Saputra itu mampu menyuburkan tanah sehingga bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah dibandingkan menggunakan pupuk jenis biasa. SBY pun terpukau. SBY lalu mengundang si Umar Hasan Saputra itu
untuk melakukan paparan presentasinya di hadapan para menteri dan jajaran gubernur lainnya. Setelah mendengarkan paparan Umar Hasan Saputra yang mantap surantap itu, SBY lalu memerintahkan semua petani untuk menggunakan pupuk nutrisi Saputra. Namun, untungnya Badan Litbang Pertanian jeli dan merasa curiga. Mereka lalu melakukan sejumlah penelitian dan uji coba terkait pupuk nutrisi Saputra itu. Hasilnya bisa ditebak. Ternyata pupuk nutrisi Saputra itu justru merusak tanaman karena hanya mengandung satu unsur saja dari 26 unsur yang wajib ada dalam pupuk. Lagi-lagi SBY kena tipu gegara hoax untuk yang kesekian kalinya. Tapi ya begitulah kura-kura kualitas si mantan. Sering kena tipu hoax, kok bisa ya jadi presiden? 10 tahun pula, amit-amit. Kura-kura begitu, bagaimana menurut Anda?